cus tung 63 14,2 ampere. Mantap. Drope ya akeh iki. Waduh. Mulus, tidak cacat sinyal ya. Oke. Mantap mantap. Oke, semua channel rata-rata di 14 ampere lebih. Cos. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini melanjutkan oprek atau ngobok-obok power HD 4.14. Ada yang outputnya tidak bunyi, ada juga yang stevernya pincang, juga ada yang ampernya drop, juga DCO nya meloncat ya. Nah, semua sudah saya protol, sudah rekondisi, sudah perbaikan. Untuk pengecekan secara pengukuran, alhamdulillah ini sudah siap tes, dan nanti saya pasangkan pada PSU aslinya atau di boxnya ini dulur ya. Dan nanti kita coba untuk hasil pengukuran secara keseluruhan, baik itu ampere, voltnya, juga outputnya. Nah, poin yang utama di sini adalah kemarin stepernya banyak yang bermasalah, juga ada di bagian perbaikan di panel belakangnya, karena kemarin ada tegangan over dari mana, yaitu dari PSU simetris penurun tegangan untuk suplai panel belakang yang seharusnya itu 12 volt CT VDC, sehingga itu naik ke over ke 19. Karena ini sebelumnya sudah perbaikan, ada pemangkasan komponen, sehingga pembatasnya yang mana menuju suplai dari PSU ini menuju ke panel belakang itu tegangannya over, sehingga tidak mampu menahan panas, atau kerja IC panel belakangnya pun juga bermasalah. Nah, menyebabkan dari permasalahan itu ya, menyebabkan sebuah driver juga ada yang bermasalah di kapasitornya. Karena apa? Jika IC atau panel belakangnya ini bermasalah, itu ada DC masuk ke driver. Kenapa kok bisa masuk? Karena dari output IC di sini ya, itu tidak melalui filter, jadi langsung menuju ke sini ya, ke driver. Makanya kemarin saya kondisikan, saya cek kok ada yang begini suaranya, ada yang kayak enggak beres gitu ya di panel belakangnya itu, dan IC nya panas. Kemudian saya invest kok polaritinya tetap. Nah, maka dari itu saya kemarin mengkondisikan untuk panel belakang itu menstabilkan tegangan suplainya atau tegangan injeknya ke panel ini. Makanya di sini saya memberikan tambahan, yaitu komponen di bawahnya situ atau di baliknya PCB ini penurun tegangan ke 15 volt. Nah, sebelumnya di sini ini kan sudah dimodif ya, sudah dimodif, dan itu tegangannya tidak imbang. Jadi kemarin ada yang 19 volt, ada yang 18. Kalau primernya atau mungkin input AC-nya itu ke power ini naik, maka tegangan pun juga semakin naik ya, sebanding dari input PLN atau mungkin input AC-nya power ini. Maka dari itu saya membuatkan sebuah modifikasi, yaitu penstabil penurun tegangan yang masuk ke panel belakang ditaruh di bawah ini ya. Oke, itu untuk poinnya yang menyebabkan mungkin dari kerja driver stepper dari kesekian channel ini ada yang bermasalah ya. Bermasalahnya juga bervarian. Ada R-nya yang putus, R finalnya juga, ada R stepper. Kalau stepper itu mayoritas ini perbaikan ya. Nah, saya modifikasi. Yang pertama di sini saya menaikkan speed dari kipas ya, yaitu dimana yang perlu diganti speed kipas itu pertama adalah tegangan suplai kipas. Nah,
Awalnya di sini kan ini 220 ohm 5 watt ya, R di sini masuk ke sensor. Nah, di sini sensornya. Kipas itu poin penting. Jika kipas tidak bekerja atau mungkin kipas itu macet, maka kerja power akan panas. Panas di final, panas di komponen stepper, panas juga di komponen pendukung lainnya. Itu sudah pasti ya. Jadi kipas itu sangat penting. Bila mana terjadi overhead dari unit ini, pasti mengakibatkan ada kerusakan komponen. Nah, itulah bisa berakibat fatal daripada komponen-komponen drivernya. Jadi posisi standby power, tidak ada sinyal atau mungkin tidak ada musik, power tidak digenjot, digeber, maka speed kipas lumayan kenceng ya daripada standarnya, lumayan kenceng, dan itu akan cepat membuang panas yang ada di dalam power itu sendiri, sehingga kerja power di saat spasi musik pada saat live hajatan itu sekiranya sudah mampu menurunkan panasnya dari keseluruhan power. Jadi sangat cepat sekali. Itu poin pentingnya saya memodifikasi dari kipas. Nah, dari kipas ini maka unit insya Allah akan aman ya, akan lebih aman, lebih nyaman. Oke, itu untuk terkait kipas. Kemudian di sini ada permasalahan kendala di bagian stepper hampir keseluruhan. Di sini seluruhan channel ini saya modif, saya buat sama. Karena apa? Karena ini biasanya dipakai buat geber full hajatan ya. Nah, maka dari itu kemarin saya bongkar keseluruhan, saya modif keseluruhan. Itu banyak saya temukan di sini ada dioda yang putus, ada yang pecah juga, ada IC. Kemudian ada juga resistor, ada kapasitor juga. Kalau resistor itu ada yang molor, juga ada yang putus ya. Kemudian di sini saya menaikkan ampere dioda, juga MOSFET-nya. IC ada beberapa IC itu yang penggantian. Terus di sini kenapa kok ada resistor yang setengah watt, kalau yang lainnya kan SMD. Sebenarnya SMD penggantinya banyak ya, cuman ini kenapa saya ganti yang wattnya di atasnya. Itu tujuan saya adalah R di sini di saat H3 bekerja, R di sini panasnya minta ampun ya. Itu posisi standarnya aja begitu. Makanya sering terjadi, sering saya temukan di sini adalah R yang sering putus, R yang sering molor. Ini saya gantikan dengan yang R biasa yang kualitas bagus ya. Jadi R setengah watt yang kualitas bagus untuk menghindari R molor dan R putus ya. Ini 2R ini aja, hanya 2R ini aja yang biasanya saat kerja stepper H3-nya bekerja, itu R di sini panasnya wow lumayan ya, sering sekali molor, sering sekali putus. Maka dari itu saya gantikan ini R yang wattnya di atasnya. Keseluruhan ini saya buat sama gitu ya. Nah, seperti itulah kasus-kasusnya. Nah, ini coba saya pasangkan kemarin untuk hasil sebelum rekondisi, sebelum saya obok-obok power ini ya. Hasilnya itu ya, channel 1 gitu, channel 2 begitu, channel 3 begitu, dan channel 4 demikian juga. Nah, sekarang kita posisikan, kita pasangkan pada boxnya, dan saya rasa ini alhamdulillah untuk cek dari keseluruhan channel sudah oke, sudah beres ya. Sudah beres. Kalau nanti sudah saya pasangkan, saya tes ya. Dalam arti ini pengukuran secara apa? Secara ringan ya, secara ekstra, pengukuran secara ekstra itu sudah oke. Tinggal memasangkan di box aslinya di sini dulur ya. Semoga hasilnya banyak perubahan setelah saya obok-obok dari power ini ya dulur ya. Oke, kita lanjut lagi ke pemasangannya dulur ya. Oke dulur, untuk driver power amplifiernya seperti ini ya, sudah saya pasangkan di box aslinya, yaitu channel A, channel B, channel C, channel D, dan alhamdulillah sudah siap tes ya. Oke, seperti apa hasil outputnya, dayanya, juga voltnya dari power Paslab HD 4.14 setelah rekondisi ya. Oke, kita coba on kan untuk powernya ya. Oke, kita nyalakan powernya, switchnya di sini dulu ya.
Oke, sudah on. Iya, semua sudah bekerja bagus ya untuk proteksinya. Dan seperti ini dulur hasilnya daripada kita meresing kipas. Jadi posisi power belum ada sinyal atau belum kondisi panas. Kipasnya ini saya buat speednya sudah kencang. Dalam arti di sini kencangnya sangat efisien untuk membuang panas yang berlebih ya, posisi standby seperti ini. Jadi lebih cepat, lebih cool pembuangannya panas di saat posisi standby. Nah, ini jika power sudah semakin bekerja semakin panas, maka kencangnya juga lebih kencang lagi ya dulur. Nah, nampak sudah speednya, suaranya seperti itu ya. Kalau standarnya kan tidak begitu bersuara begini ya, posisi standby tidak terlalu kenceng ya. Nah, saat sekarang sudah wow, mantap, kencengnya jos. Ini setelah saya perbaikan kemarin sebelumnya, ternyata dengan mode seperti ini saya buat seperti ini untuk kipasnya itu lebih aman, lebih nyaman. Oke, kita siapkan untuk alat-alatnya dan juga untuk tes bebannya. Ini untuk indikator volt ya. Kalau pakai digital kan agak lemot. Ini untuk indikator voltnya saat sekarang ini adalah 205 ya. Kalau digital balik. Oh iya, sama. Ini di digitalnya 204. Kalau di digital itu kan agak lemot ya biasanya. Kalau di analog seperti ini konstan, dia langsung kelihatan dropnya seberapa. Kemudian ini untuk DSO nya, ini untuk ampernya, ampere outputnya, dan ini untuk AC output power. Nah, kelihatan kan? Coba tak matikan lampu flashnya. Oke, ini untuk channel A dulu ya, channel A di atas. Oke, terus ini untuk speakernya. Nah. Oke, kita load ya. Kita setel atau kita setting untuk level volumenya semuanya 0. Biar nanti tinggal nancapkan input, speakon itu sudah langsung keluarnya rata-rata sama ya. Kita setting 0 dB semuanya. Oh iya, untuk yang A ini sudah masuk sinyal generator tadi ya. Tuh. Nah, tak jebol ya, mati. Nah, tancapkan lagi. Untuk yang A, terus B kita juga nolkan. Semuanya kita setting 0, jadi nanti enak tinggal nancepin input, konektor speakon putar-putar gitu ya. Oke, sekarang kita set di speakonnya. Oh, lampu ini nyala aja apa? Oke, kita mati untuk ampernya. Kita tancapkan untuk speakon di channel A. Jadi inputnya sama, levelnya sama ya. Kita connect
dropnya berapa untuk PLN nya dan AC outputnya kita amati di avometer digital ya, 14,261 volt. sinyalnya mulus 61. Ini untuk beban 4 ohm. Dropnya ya akeh lur, dropnya kan 30, dropnya PLN 30 volt. Ini kalau bertahan voltnya misalkan pakai genset atau pakai odong-odong mampu menjamin 17 ampere ke atas, mampu ya di 4 ohmnya. Oke, 14 ampere, 61, sekian volt, ampernya bagus. Terus untuk channel B sama, untuk beban saya tidak merubah di 4 ohm. Kita amati 14,2 61,8 14,1 ya. Oke, itu sinyalnya mulus-mulus semuanya. Podo wae drop PLN ya, podo wae bebannya karena sama. Cus loss di load loss suwi gak apa-apa. Karena ini powernya saya menjamin sudah bandel ya. Nah, enak kurang detik kemang, ada 40 detik tak cium cus loss pokoknya ya. Oke, sinyalnya mulus-mulus semuanya ya, AB. Sekarang pindah ke C. Untuk C kita coba, ini agak naik dikit AC nya tapi dropnya enggak tahu. Kita putar speakernya, cus 14,1. aduh sek AC nya 62. iki dropnya ya akeh saya ya. 14,1 ampere, berapa itu, 62 volt. Oke, mantap, jos. Sinyalnya juga mulus ya, tidak cacat ya. Oke, ini kok arang nanti gede nih ben kelihatan. Nah, AC nya itu jos. Terus ganti untuk yang D. Ampere nyeglok lur. Nah, ganti untuk yang D. Cus trung 63 14,2 ampere. Mantap. Drop ya akeh iki. Waduh. Mulus, tidak cacat sinyal ya. Oke. Mantap. D, oke. Semua channel rata-rata di 14 ampere lebih. Jos. Ini tegangannya drop 40 ya. Piye iki? Nah, kesuwen. Loss tapi karena saya sudah memodifikasi dari speed kipas jadi aman. Oke, demikian itu lur ya untuk hasil obok-obok power HD 4.14 bypass lab. Hasilnya mantap. Semoga nanti untuk buat cek sound, buat job hajatan lancar selalu dan semakin laris manis jobnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.